Assalamualaikum, sehat dan bahagia selalu buat teman-teman semua. Kita sambung lagi edisi liputan road trip ke Bali. Ini bagian kedua. Trip ke Bali dengan nyetir sendiri. Di bagian pertama, di video sebelumnya sudah saya ceritakan perjalanan dari Purwokerto sampai ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ada apa aja di jalan dan berapa sih biaya tolnya dan juga BBM-nya sudah saya tunjukkan di bagian pertama. Jadi buat teman-teman yang belum nyimak boleh tonton di bagian satu dulu. Siapa tahu ada info-info yang bermanfaat buat referensi buat kamu yang juga ada kepenginan mau road trip ke Bali lewat jalur darat. Oke, sekarang kita lanjut lagi setelah sampai di Gilimanuk. Kita lanjut kemana dan ngapain aja. Dan nanti saya juga akan infokan hotel-hotel tempat kami nginap dan berapa sih rate-nya. Jadi, setelah nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk, rencana kami mau nginep di Kuta. Ada hotel langganan saya yang saya sudah beberapa kali nginep di sana di daerah Kuta. Nah, jarak antara Gilimanuk ke Kuta itu sekitar 3 jam lebih 45 menit atau hampir 4 jaman gitu. Perkiraan sampai di hotel di Kuta ini sekitar jam 23. Tapi ternyata sepanjang jalan hujan, teman-teman. Saya ini paling gak nyaman kalau nyetir malam dalam kondisi hujan. Kayaknya gelap kayak gitulah. Akhirnya setelah makan malam, saya putuskan untuk cari penginapan terdekat aja buat nginep. Kemudian cari di Google Map, dapatlah yang dituju. Sebuah tempat penginapan yang lihat reviewnya di map sih bagus. Namanya Balian Paradise Resort. Balian Paradise Resort. Gimana bacanya? Tolong bantu saya. Balian Paradise Resort. Yang lokasinya ini ada di pantai Balian. Ya, dan langsunglah setelah makan malam kita gas ke sana daripada maksain jalan di tengah hujan dan gak enak banget. Apalagi tadi juga sempat lihat ada kecelakaan yang bikin kemacetan gitulah. Nah, di Bali ini banyak hotel dan resort yang lokasinya tuh di jalan sempit, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman baru pertama ke Bali nantinya jangan kaget ya kalau teman-teman sering menjumpai atau akan lewat jalan-jalan sempit. Jalan Pantai Balian ini juga sempit, ya apalagi malam dan ditambah ukuran si banteng yang saya tunggangi ini bongsor, jadi bikin ekstra hati-hati. Ya daripada nyerempet atau nyenggol janur kan ya, ini kan kebetulan banyak janur karena di Bali kan belum lama merayakan Kuningan ya, Hari Raya Kuningan. Nah, sempat saya salah jalan ini teman-teman. Jadi ngikutin Google Map ternyata salah jalan karena banyak banget belokan di jalan sempit ini. Nggak tahu gimana nih ya, tiba-tiba salah masuknya ke jalan buntu. Tiba-tiba aspalnya habis saja. Ya, nah kaget dong. Tiba-tiba kok jalannya habis. Mana gelap lagi, jarak pandang sempit dan ditambah hujan rintik yang agak deres gitu ya, rintik tapi agak deres. Dan ini juga pasti membatasi pandangan. Maka yang saya lakukan kemudian turun dari mobil, coba lihat situasi. Ternyata lah kok malah sudah ada di pinggir pantai teman-teman. Persis di pinggir pantai. Saya sempat merinding nih malam-malam. Tiba-tiba kok saya sampai di pinggir pantai, di pantai persis. Nah, kemudian saya masuk mobil lagi dan atret untuk kembali ke jalan yang benar atau mencari jalan yang benar. Alhamdulillah. Setelah tengok kiri, tengok kanan ya, dan itu suasana sepi, nggak ada orang yang bisa saya tanyain. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu juga yang namanya Balian Paradise Resort. Ya ini hotel lumayan bagus, ada kolam renangnya dan deket banget sama pantai Balian tentunya dan rate-nya murah. Saya ambil kamar deluxe dengan harga 320.000. Ini nggak dapat breakfast ya, tapi terbilang murah karena kamarnya gede banget, ya gede banget, lega banget dan depannya kolam renang. Tapi walaupun nggak dapat breakfast, hotel ini ada restonya, jadi nggak bingung kalau besok mau sarapan dulu sebelum lanjut jalan. Oke deh, akhirnya kita nginap dan ternyata teman-teman hujan itu turun semalaman hingga pagi dan cukup deras. Saya tanya, ternyata ini baru pertama kali hujan di Bali. Ya alhamdulillah, semoga hujan ini membawa rahmat dan kebaikan. Namun sayangnya nih niat ingin menikmati sunrise di Pantai Balian jadi gagal karena mendung dan masih hujan di pagi harinya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Tadi sih sebenarnya udah sempet penasaran karena lihat foto-foto Pantai Balian itu bagus, lumayan bagus dan banyak dipakai surfing buat turis-turis. Nggak apa-apa deh, nanti next akan mampir lagi insya Allah ke Pantai Balian. Setelah sarapan kami check out dan langsung jalan ke arah Kuta.
Nah, ini sebelum sampai di Kuta, kita mampir ke destinasi wisata pertama kita, yaitu Tanah Lot. Kita tadi pertama nih ya di Bali, mau ke Tanah Lot, dan ini salah satu destinasi yang favorit untuk wisatawan Bali untuk ke Tanah Lot. Jadi kita mau ke sana, ini pakai panduan Google Map ya. Dan Tanah Lot ini terkenal dengan view-nya yang keren sebenarnya. Cuma bagusnya sih sore ya, cuma kita sore nanti habis dari sini kita mau ke Melasti, mandi di laut di Melasti atau Pandawa. Jadi kita sempetin ke Tanah Lot karena yang satu ini nggak boleh terlewat. Nanti saya tunjukin view-view indahnya Tanah Lot. Jangan skip videonya. Sejauh 2 km. Tanah Lot ini terletak di Tabanan, berjarak 30 km dengan Denpasar. Jadi sebelum sampai di Kuta ya, kita masih ada waktu 1,5 jam sebelum ke Kuta, kita bisa belok ke kanan untuk menuju Tanah Lot. Tanah Lot memiliki pura yang terletak sekitar 300 meter di lepas pantai. Pura Tanah Lot ini yang diyakini berasal dari abad ke-16 menurut penuturan dari Dang Hyang Nirarta, seorang tokoh agama yang dihormati di Bali. Menurut cerita sejarah Tanah Lot, Dang Hyang Nirarta memindahkan batu karang yang merupakan tempat bermeditasinya ke tengah pantai ya dengan kekuatan spiritual, dan batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Di sini ada 2 pura yang terletak di atas batu besar. Satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya lagi terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Tanah Lot merupakan spot wisata yang favorit teman-teman. Ini untuk berfoto-foto, aduh keren banget. Nah, harga tiket masuknya ke Tanah Lot ini 30.000 untuk wisatawan domestik. Nah, kita kan termasuk wisatawan domestik nih. Jadi bayarnya 30.000 per orang. Nanti ada tambahan biaya kendaraan roda 4 itu sebesar Rp5.000. Tempat parkirnya luas banget, cukup luas lah. Dan di area parkir ini juga ada pendopo nih buat tempat istirahat. Di area parkir juga kita akan melihat banyak kios-kios cindera mata dan makanan ya, pokoknya kios-kios gitulah. Ada juga nanti di jalan masuk menuju Tanah Lot setelah kita pemeriksaan tiket ya secara elektronik, kemudian kita masuk. Di jalan masuknya juga banyak banget nih, ada kios-kios yang jualan produk lokal dan kerajinan tangan di sepanjang jalan. Jadi ya siapin uang aja buat memanjakan keinginan untuk belanja. Haha. Namun jangan khawatir teman-teman, harga di sini terbilang murah-murah ya. Dengan sedikit menawar kita bisa mendapatkan 3 kemeja pantai, itu cukup 100.000 aja. 100.000 dapat 3 kemeja pantai keren. Kemudian 4 celana pantai ini 100.000 ya, dan 4 baju barong ini juga 100.000. Murah banget kan? Tapi jangan khawatir, meski murah ini kualitasnya juga lumayan loh ya. Dan saya juga sempetin beli tadi tuh 3 kemeja pantai, 4 celana pantai, dan 4 baju barong. 300.000 sudah bisa borong. Setelah kita berjalan dan sampai di pantainya ya, di Pantai Tanah Lot ini kita akan disambut 2 gapura yang ikonik banget. Nah, ini jangan dilewatkan nih buat foto-foto di sini. Ya, sedikit ngantri buat gantian foto di sini ya. Tetapi jika kesininya bukan di sesi liburan ya, aman, nggak terlalu ramai pengunjungnya. Setelah melewati gapura, kita akan melihat pemandangan Pantai Tanah Lot yang keren banget dengan hiasan Pura Tanah Lot yang menjadi salah satu ikon Bali juga.
Setelah puas foto-foto, kita keluar dan siap melanjutkan ke destinasi berikutnya. Perut juga mulai lapar untuk diisi makan siang. Nah, di jalan keluar, kami sempat mampir ke toko oleh-oleh Agung Bali. Nah, di sini lihat-lihat sambil barangkali ada yang bisa kita beli. Dari toko oleh-oleh, saat mau jalan ke parkiran, kita lihat sebuah baliho menu makanan ini. Ya, karena lapar sudah mulai makin terasa, ya kita lihat dulu aja menunya, barangkali murah. Dan ternyata memang harganya murah banget. Padahal ini resto hotel berbintang yang ada di dalam area wisata Tanah Lot. Bisa ya, di dalam area wisata ada hotel berbintang yang restonya harganya murah, yaitu Hotel Dewi Sinta. Oke, kita masuk aja, pesan makanan dan kita isi perut untuk nikmati makan siang. Saat sedang makan, saya baru sadar teman-teman, ternyata di dalam resto ini hanya kami bertiga pengunjung Indonesianya. Lainnya turis-turis luar negeri semua atau bule semua. Wah, ini benar-benar terasa minoritas ini di negeri sendiri. Hahaha. Ya, lagi-lagi karena ini memang bukan sesi liburan teman-teman, jadi nggak ada wisatawan domestik. Ya, yang ada wisatawan luar semua. Buat teman-teman yang berkunjung ke Tanah Lot, ini bisa makan di sini nih. Harganya murah, bersih, dan kualitasnya standar hotel berbintang. Ya, enak-enak pokoknya. Recommended. Setelah kenyang isi perut, kita lanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Pantai Melasti. Nah, Pantai Melasti ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, teman-teman. Pantai ini nih berdekatan dengan Pantai Pandawa. Boleh dibilang masih satu garis lah ya. Tapi kami memilih Melasti karena tidak seramai Pantai Pandawa. Jadi untuk main-main tentunya lebih nyaman. Nah, Pantai Melasti ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat populer di Bali. Pantai ini diberi nama Melasti karena pantai ini digunakan sebagai tempat untuk kegiatan upacara Melasti yang biasanya dilakukan menjelang perayaan Hari Raya Nyepi di Bali. Untuk masuk ke Pantai Melasti, kita dikenakan tiket seharga 8.000 per orang dan mobil 5.000 perak. Itu pakai kris ya? Enggak. Oh, bisa. Ya. 21. Akses jalan ke Pantai Melasti terbilang mudah teman-teman, dan sudah mulai tersedia berbagai fasilitas di pantai yang saat ini masih sedang tahap pembangunan. Keunikan Pantai Melasti memiliki tebing terjal berupa Bukit Kapur. Nah, tebing-tebing ini mengapit jalan menuju pantai yang terlihat seperti jurang. Ini jadi view yang keren banget saat kita akan tiba di pantai dan mulai melihat pemandangan lautnya dari atas. Wow, pokoknya indah banget. Nyampai di lokasi pantai, sudah tersedia area parkir yang cukup luas, jadi nggak akan kesulitan untuk parkir mobil kita. Nah, langsung saja deh kita turun dari mobil dan merapat ke bibir pantai. Saat air laut surut, tampak rongga-rongga batu yang berbentuk kolam kecil berwarna hijau. Ini apalagi ditambah air lautnya bening banget teman-teman. Saking beningnya, kita bisa melihat dasar dengan jelas banget ini. Bening banget. Dan kita bisa melihat binatang-binatang laut dengan jelas, seperti kepiting kecil dan ikan-ikan kecil. Jadi betah banget ini untuk main di pinggir laut Pantai Melasti ini. Sambil menunggu momen sunset yang tentunya ini bakal keren banget. Apalagi air laut di Pantai Melasti ini cukup dangkal dan landai. Jadi nyaman pokoknya buat main anak-anak. Kalau kesini jangan lupa bawa pakaian ganti ya teman-teman. Gak seru nih kalau nggak basah-basahan di sini. Apalagi airnya bening, landai, view tebingnya yang keren, sunsetnya yang wow. Pokoknya sayang banget nih kalau nggak menikmati secara maksimal. Pantai Melasti boleh dibilang ini bagaikan permata tersembunyi yang menanti untuk dijelajahi. Pasir putihnya bagus banget, halus, nggak bikin kotor karena lembut banget.
Pasir di sini nih teman-teman tebel. Jadi kalau jalan di pantai ini nggak bisa jalan biasa. Kenapa? Karena langkah kaki kita nanti akan masuk ke pasir yang tebel dan empuk. Nah, menjelang senja, air laut ini mulai naik teman-teman. Rongga-rongga batu yang tadi membentuk kolam hijau sudah mulai tertutup air. Dan pemandangan matahari yang sedang tenggelam pun mulai bisa kita nikmati. Sunset di Melasti. Terbenam matahari. Gimana sunsetnya, Dek? Sunsetnya gimana? Bagus banget. Masya Allah, subhanallah. Sunset ini memberikan warna-warni langit yang keren banget. Siapa lagi yang mampu memberikan keindahan alam ini kalau bukan Allah Sang Maha Pencipta, Allah yang Maha Besar. Puas bermain dan menikmati keindahan Pantai Melasti, kami pun membilas diri. Jangan khawatir teman-teman, di sini ada fasilitas bilas yang disediakan secara gratis. Setelah bilas dan bersih-bersih, kami lanjut perjalanan ke hotel di daerah Kuta. Kami sudah booking hotel lewat online, dan kami akan menginap di Five Hotel. Dan Five Hotel ini sudah saya booking 2 malam, untuk 2 malam. Mungkin malam selanjutnya kami akan bergeser ke hotel lain. Dari Pantai Melasti ke Five Hotel kurang lebih 30 menitan. Jangan kaget teman-teman, jalan yang dilalui ini kecil-kecil ya. Suasana malam di sekitar hotel lumayan meriah, banyak wisatawan yang jalan-jalan juga. Kami memilih hotel ini karena sudah langganan dan mudah untuk kemana-mana. Ya, termasuk jika cari makan di sini, ini sekitar sini ini sudah banyak ya. Jadi nggak bingung kalau mau cari makan. Nginep di sini juga murah rate-nya guys. Hanya 590.000 per malam ya. Dan kamarnya ini luas dan nyaman. Oke teman-teman, bagaimana hari selanjutnya? Kita berkunjung ke tempat wisata mana lagi di Bali? Tunggu part berikutnya ya. Saya akan infokan biar ada gambaran buat kamu yang sudah mulai ada rencana trip ke Bali. Ikuti terus dan terima kasih banyak sudah mau menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe. See you!